Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Marta Janggandewa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Wengapu. Saya akan melakukan segitiga restitusi pada seorang murid dengan kasus di mana peserta didik ini sering alpa atau tidak hadir di sekolah karena mengikuti ayahnya untuk bekerja di proyek pembangunan. Selamat pagi Yohanes. Selamat pagi juga Ibu. Yohanes, Ya, hari ini Ibu panggil Yohanes ke ruangnya Ibu di sini. Kira-kira Yohanes kaget tidak? kaget. Kenapa Yohanes kaget? Ya, kenapa kira-kira Yohanes kaget? Kok tiba-tiba Ibu panggil begitu? Iya. Iya. Tapi ketika Ibu panggil di hadapannya Ibu sekarang, masih kaget juga? Hah? Tidak lagi. Oke, baik. Menurut yang Yohanes ingat pada pelajarannya Ibu, Yohanes sering alpa tidak? Sering Bu. Kira-kira sudah berapa kali Yohanes alpa pada mata pelajaran Ibu? 3 kali. Sudah 3 kali. Menurut Yohanes, ketika Yohanes alpa itu sebuah kesalahan atau apa menurut Yohanes? Sebuah kesalahan. Ya, Yohanes tahu itu kesalahan ya. Tahu. Memang yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Iya. Apalagi seorang murid tidak datang ke sekolah itu dengan berbagai alasan. Dalam hal ini alpa, bukan hanya Yohanes yang lakukan, ya, Iya. bukan hanya Yohanes yang melakukan itu. Teman-teman lainmu juga sering melakukan itu, bukan hanya Yohanes saja. Iya. Tapi di sini yang paling penting, apakah Yohanes mengakui dan mau berubah? Mau. Ya, mau berubah. Yohanes setuju dengan pendapat Ibu bahwa alpa itu bukan hal yang baik. Setuju? Setuju. Ya. Yohanes mau tidak bersama Ibu kita mencari solusinya dari masalah yang Yohanes temui hari ini? Mau. Mau. Iya. Nah, tapi Ibu mau tanya dulu, Yohanes ini sering alpa, sering tidak datang ke sekolah. Pasti punya alasan ya, kira-kira kenapa Yohanes tidak datang ke sekolah pas jam pelajarannya Ibu? Alasan saya Ibu, kenapa saya tidak datang di sekolah 3 hari karena saya membantu orang tua saya di proyek. Oh, jadi kalau tidak masuk pelajaran itu karena Yohanes pergi bantu Bapak kerja proyek begitu? Iya. Ya, proyeknya di mana? Di Manggaminggit. Makaminggit. Iya. Jadi kerja proyek sebagai apa Yohanes di sana? Tukang bangunan kah atau tukang campur semen atau seperti apa? Tukang plester, acian, yang pasang batu. Ya, kamu sudah bisa punya keterampilan seperti itu? Sudah. Oh, jadi papamu sudah tahu bahwa kau punya keterampilan itu? Sudah Ibu. Jadi kenapa kau tidak masuk pada pelajaran Ibu beberapa hari yang lalu? Iya Bu. Tapi Yohanes juga tahu bahwa apa yang kita sudah sepakat pada mata pelajaran Ibu. Sudah. Apa kira-kira kesepakatan yang Yohanes masih ingat pada pelajaran Ibu atau keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat? Disiplin Ibu. Disiplin, tidak boleh alpa pada mata pelajaran Ibu. Pelajaran saat ini. Iya. Pelajaran Ibu. Menurut Yohanes, disiplin untuk masuk kelas juga itu penting atau tidak? Penting Ibu. Kenapa penting menurut Yohanes?
Kenapa penting? Harus masuk pada pelajaran ibu, harus disiplin. Kenapa menurut Yohanes itu penting itu disiplin? Ya, Pentingnya sebagai kita anak belajar untuk meraihkan cita-cita kita supaya jadi orang yang baik. oh iya, baik. Jadi karena menurut Yohanes bahwa disiplin itu penting dan ketika masuk sering alpa itu adalah hal yang tidak baik. Sekarang Yohanes sudah menemukan bahwa apa yang Yohanes buat itu salah. Kemudian Yohanes Yohanes juga sudah tahu bahwa pentingnya disiplin itu di dalam bersekolah. Iya. Kira-kira menurut Yohanes, solusi apa yang Yohanes mau tempuh nanti ke depan? Menurut Yohanes, solusi apa yang harus Yohanes tempuh? Karena datang sekolah juga penting, bantu Bapak juga di proyek penting. Iya, Bu. Kira-kira menurut Yohanes, supaya jangan alpa pada pelajaran ibu dan supaya juga bisa bantu Bapak di proyek, solusinya dari Yohanes itu seperti apa? Solusinya saya karena mata pelajaran ibu saya tidak boleh alfa lagi. Kalau ingin membantu Bapak pada saat kalau suruh pulang sekolah baru bisa bantu Bapak saya. Itu solusinya ya? Iya. Oke, baik. Jadi Yohanes sendiri yang menemukan solusinya seperti apa. Jadi tetap harus datang sekolah, karena dengan bersekolah itu Yohanes akan menambah pengetahuan, wawasan. Kemudian pulang dari sekolah baru Bisa bantu Bapak. bantu Bapak. Baik, karena Yohanes sudah menemukan solusinya bagaimana supaya jangan alpa pada pelajaran ibu dan ibu akan terus memantau Yohanes ya. Iya. Jadi ibu terus menuntut Yohanes. Kalau Yohanes alpa, terpaksa ibu harus telepon Yohanes dan telepon papamu. Bisa Yohanes? Bisa, Bu. Baik. Terima kasih Yohanes Sama-sama, Bu. karena sudah bisa datang bertemu ibu hari ini. Iya, Bu. Selamat pagi Astiati. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini Astiati? Sehat? Baik? Baik, Ibu. Astiati, ibu panggil kamu hari ini. Beberapa kali ibu ketemu dengan kamu, ibu masuk di kelasmu. Kamu selalu berpenampilan atau pakaianmu kurang rapi dan bersih. Betul tidak Astiati? Betul. Nah, menurut Astiati, berpakaian yang kurang rapi atau berpenampilan kurang rapi dan bersih itu sebagai seorang anak perempuan, apalagi anak gadis yang cantik seperti Astiati ini, itu bagaimana kalau menurut Astiati? Baik. Kurang bagus ya. Nah, datang sekolah itu memang harus berpenampilan rapi ya. Tapi ketika ibu panggil begini sama Astiati bahwa Astiati bajunya kurang rapi dan bersih, memang untuk satu sekolah ini bukan Astiati saja dan bukan Astiati sudah yang paling buruk dari semuanya. Jadi ibu panggil hari ini. Tetapi yang paling penting di sini adalah ketika ibu panggil seperti ini, Astiati mau tidak merubah penampilannya Astiati. Mau. Setuju tidak dengan ibu bahwa penampilan yang rapi itu baik dan lebih menarik? Setuju. Nah, supaya Astiati lebih penampilan lebih menarik, penampilan lebih rapi dan bersih, sekarang Astiati bersama ibu kita cari solusinya ya. Iya tidak? Mau tidak? Mau. Kita cari solusinya bersama ibu. Kira-kira solusinya seperti apa? Ya.
Tapi ibu mau tanya sebelumnya sama Astiati, kenapa bisa Astiati baju itu selalu ibu lihat tidak disetrika rapi, kemudian ibu selalu lihat bajunya Astiati itu maaf ya, kotor begitu, ibu melihat kotor begitu. Kira-kira ada alasan apa alasannya sampai Astiati bajunya kurang rapi, penampilan kurang rapi, dan bajunya kotor? Kira-kira alasannya apa itu Astiati? Di rumah itu saya tidak ada waktu membersihkan pakaian, untuk setrika tidak ada sempat itu. Dari siang pulang sekolah sampai malam saya hanya bantu oma pintar tali, itu kadang habis tali masak sampai malam. Tidak ada waktu untuk membersihkan pakaian, tidak ada waktu lagi untuk setrika begitu. Karena Astiati tidak ada waktu ya. Jadi di rumah itu Astiati hanya Astiati bersama oma saja. Ada kakak itu, tapi kakak tidak normal. Oh, kakak tidak normal. Kakak dia disabilitas. Tidak sudah Dia baru habis operasi. Oh. Jadi dia tidak boleh kena matahari karena mata sebelah kanannya itu keluar sendiri. oh Tidak boleh kena matahari. tidak boleh kena matahari. Orang tuanya Astiati Sudah tidak ada. Saya anak yang piatu, tidak ada yang seperti itu. Jadi Astiati bekerja membantu oma itu dari siang pulang sekolah sampai malam seperti. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk merapikan pakaian seperti itu Astiati. Ibu terharu dengan ceritamu. Ternyata ibu, kalau seandainya ibu tidak panggil sama engkau, ibu tidak tahu. Kira-kira ibu hanya bilang, iya Astiati ini kenapa tiap hari ibu lihat bajunya tidak tertata dengan rapi. Baik Astiati, tapi menurut Astiati penting tidak berpenampilan rapi datang ke sekolah? Penting. Kenapa penting itu berpenampilan rapi menurut Astiati? sudah selayaknya kita sebagai anak sekolah atau sebagai anak perempuan berpenampilan rapi dan bersih. Baik. Berarti Astiati juga meyakini bahwa penampilan rapi itu baik ya. Nah, kira-kira menurut Astiati solusi apa yang harus kita ambil? Menurut Astiati itu solusi apa yang akan kita ambil supaya Astiati bisa berpenampilan rapi dan bersih datang ke sekolah? Solusinya itu kita harus mengatur waktu dan di rumah harus mengatur waktu, tidak boleh terlalu larut untuk bekerja, harus bisa mencuci baju sebelum membantu keluarga. Oke, baik. Jadi Astiati juga sudah tahu solusinya ya, seperti itu. Apakah Astiati ada bisa punya uang untuk beli sabun? Tidak ada. Jadi nanti ibu sudah tahu masalahnya Astiati. Nanti ibu akan memantau terus sama Astiati ya. Kalau memang pas Astiati tidak ada sabun untuk membeli, nanti datang ketemu ibu ya Astiati. Tapi hari ini terima kasih karena Astiati sudah datang untuk bertemu dengan ibu. Selama ini ibu hanya gigi asam saja. Kenapa Astiati kurang rapi, penampilan kurang bersih, bajunya selalu kotor? Ternyata ini masalahnya. Tapi Astiati harus tetap semangat belajar. Iya, papa mama tidak ada, jadi anak yatim piatu itu bukan menjadi masalah untuk meraih mimpi. Iya Astiati. Oke, semangat Astiati. Sangat baik. Terima kasih kepada Ibu Marta yang telah memanggil saya untuk berdiskusi. Saya pada hari-hari yang akan datang akan berpenampilan lebih rapi dan bersih ketika datang sekolah.